Halo guys, kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia. Nama saya Mahir Syah, absen 23. Saya Ferdinand Kustanto, absen 13. Nama saya Jonathan Erdi, nomor absen 18. Saya Farah Mulyadi, absen 34. Hari ini kami akan mewawancarai Ketua Panitia LDK KIR. Halo semuanya, aku Mahir Syah. Hari ini akan mewawancarai Ketua Panitia LDK KIR. Kita akan bertanya-tanya tentang proses LDK KIR. Halo, dengan siapa? Aku Sekar, kelas 9. Oke, pertanyaan pertama, apa sih tujuan dilakukannya LDK KIR? Tujuan utama dilakukan LDK KIR itu untuk meresmikan calon anggota KIR Mula di SMA Negeri 11. Kepanjangan LDK KIR apa sih? Untuk kepanjangan LDK KIR itu ada latihan dasar keilmiahan. Oke, lalu siapa saja sih Kak yang boleh mengikuti LDK KIR ini? Untuk yang mengikuti LDK KIR ini, yang pertama itu ada calon-calon anggota KIR atau biasanya itu kelas 10 atau kelas 11. Oke, kalau panitianya dari kelas 11 atau kelas 12 Kak? Untuk panitia utamanya itu ada di kelas 11, tapi kelas 12 untuk kemarin itu masih membantu sedikit gitu. Oke, kapan biasanya kegiatan LDK KIR dilaksanakan di sekolah? Kegiatan LDK KIR itu untuk harinya di Sabtu dan Minggu. Dilaksanakannya itu sekitaran bulan September sesudah STS dan sebelum kemah. Oke, kalau kegiatannya fullnya dilakukan di daerah mana ya? Untuk LDK ini kegiatannya menyeluruh. Jadi di bagian sekolah itu kita juga hampir menggunakan untuk kegiatannya. Jadi tidak berfokus di satu tempat, tapi kita hampir menyeluruh digunakan. Menurut Kakak, mengapa KIR perlu mengadakan LDK ini secara rutin setiap tahunnya? Karena LDK KIR itu kan kembali lagi di latihan dasar keilmiahan, sedangkan KIR itu kelompok ilmiah remaja. Jadi LDK ini merupakan fondasi awal untuk mereka di kegiatan KIR berikutnya. Jadi sebelum kita kegiatan selanjutnya seperti penelitian, riset, lomba, kita perlu LDK dulu buat memantapkan diri dan mempersamakan atau menyamakan tujuan seperti itu. Oke, yang terakhir nih, bagaimana alur atau mekanisme pendaftaran dan seleksi calon peserta LDK KIR? Nah, jadi untuk di KIR itu gak ada seleksi. Jadi ketika setelah open recruitment, peserta dipersilakan untuk mengisi G-form yang setelah disediakan oleh panitia. Nah, setelah itu nanti setiap Rabu itu ada kegiatan ekstra. Nah, di kegiatan ekstra itu biasanya kami sebut dengan kegiatan pre-LDK 1, 2, dan seterusnya. Nah, letak disinilah menjadi pertimbangan untuk di LDK berikutnya. Apakah yang dari LDK itu ada yang lulus atau yang tidak lulus Kak? Nah, di LDK ini tuh ada yang namanya lulus bersyarat. Nah, kalau di tahun ini itu lulus bersyarat itu biasanya tuh dikarenakan sikap, attitude, seperti poin danusan, dan tugas-tugas yang belum lengkap. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Kak Sekar telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.